Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi pandemi seperti saat ini, bagi orang beriman tentu akan segera mengembalikan kepada informasi tentang jenis musibah sebagai cobaan yang disinyalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Saat ini bangsa Indonesia bersama beberapa negara lainnya sedang dalam musibah menghadapi pandemik virus corona atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Kemungkinan yang tepat dari ayat tersebut, pandemi ini yang digolongkan khauf, yakni rasa takut, ketakutan apabila di sampingnya ada yang batuk, bersin, dan badannya sedikit panas karena ada kekhawatiran terpapar COVID-19. Termasuk juga golongan cobaan naqsi anfus, kekurangan jiwa, karena di samping ada yang sembuh, banyak juga yang menjadi korban. Bahkan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang berjuang di garda depan untuk merawat yang positif COVID-19 pun bertumbangan terpapar virus tersebut. Bahkan ada rasa ketakutan, kekhawatiran, ambruknya ekonomi dampak dari COVID-19. Cobaan dari Allah sudah seharusnya kita hadapi dengan beberapa ikhtiar, baik yang bersifat lahir maupun batin. Di antara ikhtiar lahir, memahami bahwa virus ini harus diputus mata rantai penularannya dengan memberlakukan social distancing, meniadakan kerumunan massa, dan menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Meningkatkan kesadaran hidup bersih dengan rajin cuci tangan, bersih lingkungan, bila perlu disemprot dengan disinfektan, memperbaiki pola makan terpenuhi asupan gizi dengan mengkonsumsi yang halal dan thayyiban untuk menjaga kekuatan fisik. Bahkan kebijakan pemerintah untuk pembatasan berskala besar tiada lain juga ikhtiar meneladani sahabat Umar bin Khattab ketika menghadapi musibah pandemik dengan sikap tegas mengajak masyarakat untuk tegar, tidak menyerah, dengan mengatakan kepada Abu Ubaidah al-Jarrah dan penduduk Syam saat yang ditimpa wabah, kita lari dari satu qadar Allah menuju qadar Allah yang lain. Dalam hal ini dimaknai dengan pemerintah hadir mengambil tanggung jawab, melakukan langkah-langkah manajemen dan kebijakan tertentu dengan menggunakan iptek mutakhir serta memperdayakan para ahli dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak virus yang terjadi. Adapun ikhtiar secara batin adalah ikhtiar psikologis menjaga ketenangan. Bentuk dari ketenangan adalah sabar dalam menghadapi musibah untuk menguji keimanan kita. Tidak banyak mengeluh, justru dalam kesabaran ini harus produktif mengerjakan sesuatu yang manfaat. Misalnya kebijakan stay at home atau work from home dimaknai dengan kebersamaan dengan keluarga untuk merintis sesuatu yang positif, misalnya seperti lumbung hidup dengan menanam tanaman yang mudah panen dengan media yang dapat dilakukan di lahan sempit sekalipun. Termasuk ikhtiar batin ada meningkatkan spiritualitas kebersamaan dengan keluarga, dimanfaatkan untuk mengkualitaskan ibadah, sholat berjamaah, tepat waktu, setiap panggilan azan berkumandang,
memperbanyak membaca Al-Quran yang penuh rahmat dan barokah, serta sebagai obat hati untuk mendapatkan ketenangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Kita pun juga harus selalu berprasangka baik kepada Allah, karena sejatinya Allah itu seperti apa persangkaan dari hambanya. Allah memberikan musibah yang menjadi ujian, pasti akan memberikan kebaikan, karena Allah itu Maha Ar-Rahman dan Maha Pemurah serta Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'mata an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Yang demikian siksaan adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kita hidup dalam fase sulit dari sejarah dunia, akan tetapi kita sepenuhnya yakin bahwa fase ini akan berakhir dan berlalu. Meskipun ada kesulitan yang pahit, dengan kepercayaan kepada firman Allah, krisis ini akan menjadi sepotong sejarah yang membuktikan usaha ikhtiar manusia dalam menghadapi kesulitan yang dialami. Dengan musibah COVID-19, masyarakat menyadari ternyata memang kita perlu mendidik dan membangun kesadaran masyarakat secara bersama-sama untuk mewujudkan budaya hidup sehat dan manfaat untuk generasi demi generasi yang akan datang. Membangun sikap ta'awun di tengah masyarakat. Di antara sesama mereka, kita juga saling untuk memperhatikan. Meski mereka sama-sama saling membutuhkan, tetapi tetap bisa mendahulukan orang lain. Tidak berebut, apalagi saling bunuh-membunuh karena berebut makanan, tetapi menumbuhkan kebersamaan rasa saling berbagi. Masyarakat dikuatkan mental dan jiwanya untuk tunduk, ridho, dan tawakal kepada Robnya. Pada saat yang sama, secara kolektif, mereka pun diajak untuk memohon kepada Allah dengan sholat dan munajat. Nah, ini kesempatan pada waktu Ramadan ini kita laksanakan dengan keterbatasan, tetapi kita akan semakin khusyuk insya Allah. Umar bin Khattab juga memberikan contoh secara khusus, mengirim surat kepada penduduk Syam dan Irak untuk mendoakan penduduk Madinah saat ditimpa bencana. Begitu juga sebaliknya, ketika Syam diserang wabah, suatu contoh kolektivitas umat muslim yang tidak dibatasi ruang dan waktu juga diminta untuk saling mendoakan. Merajut ukhuwah Islamiyah global akan menghadirkan aura positif secara luas, merata sealam semesta. Insya Allah dampaknya Allah akan mengangkat COVID-19 dari bumi kembali ke asal penciptanya. Kesimpulannya, ketegaran adalah bagian dari sifat tenang, ikhlas, menerima ketetapan Allah setelah ikhtiar sekuat tenaga. COVID-19 mendidik agar kita menghilangkan sikap sombong di muka bumi, kembali mengingat dan berzikir untuk Sang Pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.